Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu kedua masa Prapaskah berdasarkan Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Tema renungan, kematian yang menghidupkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, beberapa tahun lalu televisi dan media cetak di Italia pernah menyajikan sebuah kisah nyata tentang seorang anak berusia 7 tahun yang meninggal dalam sebuah peristiwa perampokan. Pada waktu itu, anak itu bersama keluarganya sedang kembali dari liburan di pegunungan. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadangi oleh perampok dan mereka ditembaki. Kendati mobil mereka berhasil lolos, tetapi anak mereka yang berusia 7 tahun itu yang duduk di kursi belakang terkena tembakan. Tidak lama kemudian, anak itu pun meninggal dunia. Ketika kematiannya diumumkan di media cetak dan elektronik, hampir semua orang yang mendengar peristiwa itu menjadi sangat marah. Tetapi tidak lama kemudian, publik yang pada mulanya sangat marah, tiba-tiba berdecak kagum. Ternyata orang tua anak itu memberikan organ tubuh anaknya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Akibatnya, ada 8 orang yang hampir mati, tetapi bisa terus hidup berkat sumbangan organ-organ tubuh dari anak yang telah meninggal tersebut. Dengan demikian, sekalipun anak itu telah meninggal, namun dia tetap hidup di dalam diri 8 orang yang menggunakan organ-organ tubuhnya. Kematiannya telah memberikan kehidupan bagi orang-orang lain, sebagaimana halnya kematian Yesus yang telah memberi kehidupan baru kepada umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini kita mendengar cerita tentang Yesus yang berubah rupa di atas gunung yang secara tradisional disebut Gunung Tabor. Peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung itu merupakan titik balik di dalam kehidupan Yesus. Ketika dibaptis di Sungai Yordan beberapa tahun sebelumnya, Yesus menjadi sadar akan misinya ketika ia mendengar suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah putraku terkasih, kepadamulah aku berkenan." Injil Lukas bab 3 ayat 22. Sekarang situasi sudah berubah. Banyak orang memusuhi dia. Karena itu, Yesus menyendiri dan pergi ke atas gunung untuk berdoa dan menemukan arti dari apa semua yang tengah menimpa dirinya. Di atas bukit itulah dia bertemu dengan 2 tokoh penting dari Perjanjian Lama, yaitu Moses dan Elia, dalam kemuliaan yang memberikan peneguhan kepada Yesus tentang makna perjalanannya ke Yerusalem. Moses dan Elia adalah orang besar dari Perjanjian Lama yang juga mengalami pemberontakan, mengalami kesulitan dari orang-orang yang mereka pimpin. Moses mengalami pemberontakan, perlawanan dari orang-orang Israel ketika dia menuntun mereka menuju tanah terjanji. Elia juga mendapat perlawanan dari nabi-nabi palsu setelah dia melakukan perjalanan menuju Gunung Karmel. Saudara-saudari terkasih, apa pesan dari bacaan liturgi hari ini? Pertama, keberhasilan atau kebahagiaan di dalam hidup diperoleh hanya melalui pengorbanan.
Sebagaimana Laut Merah membawa kemenangan bagi orang-orang Israel, demikian juga pengorbanan dan kematian Yesus membawa keselamatan bagi umat manusia. Hanya melalui pengorbanan kita memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Kedua, sebagaimana Musa dan Elia telah memberikan peneguhan kepada Yesus agar dia tetap tabah dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan, demikian juga di dalam hidup kita pasti selalu ada orang-orang yang memberikan peneguhan dan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Dan ketiga, sebagaimana peristiwa transfigurasi telah memberi kekuatan kepada para murid di dalam saat-saat Yesus menderita, demikian pula perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan di dalam Ekaristi Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan merupakan bekal untuk kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.